Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji yang sangat besar kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul bersama di Ramadan kali ini sore. Mudah-mudahan sambil mengisi waktu ngabuburit ya, kita berbagi, kita mengisi dengan kajian hikmah gitu ya, dan juga berdiskusi, tanya jawab yang bermanfaat, mudah-mudahan akan menguatkan jiwa kita. Nah, kali ini Kang Daud sudah hadir di sekitar kita, bersama kita. Terima kasih Kang Daud atas waktunya. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah berkenan bergabung. Insya Allah kita akan ada 2 kajian minggu ini, yaitu hari ini sore dan besok pagi ya jam 9. Mungkin kalau yang sekarang waktunya lebih terbatas karena kita juga tidak terlalu sore karena mungkin sebagian Bapak Ibu perlu menyiapkan untuk buka puasa mungkin bersama keluarganya. Jadi mungkin kita akan akhiri di jam 5:15 begitu ya Bapak Ibu, jika berkenan, kecuali jika memang ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak, mungkin kita akan buka, tapi kita juga persilahkan seandainya ada yang harus menyiapkan untuk buka puasa keluarganya. Jadi saat ini Kang Daud sudah sharing materi, mudah-mudahan nanti sehabis materi ini langsung dapat kita share bahan-bahannya ke Bapak Ibu sekalian. Baik, Kang Daud, silakan jika sudah siap, kami sediakan waktu dan tempat untuk Kang Daud menyampaikan materinya. Ya, turnuhun Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di saat-saat menunggu azan maghrib ini, kami menyampaikan materi tentang materi khusus itu ya, materi yang terkait sebenarnya biasanya ini kami istilahkan sebagai kelas pembekalan gitu, karena ini adalah terkait dengan kekhususan konsep di thariqah kami gitu ya. Materinya adalah mengenal inti ajaran thariqah Qadisiyah bagian pertama gitu ya. Besok bagian yang kedua, dan besok ada tambahan karena besok malamnya, besok malam itu kan malam ke-25 Ramadan, termasuk malam-malam ganjil di malam Lailatul Qadar. Ada pengetahuan juga sedikit bekal tentang bagaimana adab menyambut malam-malam Lailatul Qadar gitu ya. Ya, ini kemarin sempat juga dibahas, sempat juga disampaikan ada istilah dibuka gitu ya. Nah, kami menggunakan istilah dibuka sebagai pintu gerbang memasuki thariqah. Dibuka ini adalah pertama kalinya seseorang memasuki pintu gerbang khusus dalam proses pertobatan. Di semua thariqah ada prosesinya, itu ada pertama kalinya seseorang berada dalam naungan sebuah cahaya thariqah. Kami di thariqah kami istilahnya adalah dibuka, sesuai dengan juga istilah yang digunakan di Al-Quran, yusroh sadroh gitu ya, dibuka sudurnya. Ini adalah pintu gerbangnya.
diibaratkannya. Di thariqah yang lain bisa jadi namanya berbeda-beda gitu ya. Ada yang mengistilahkannya ijazah, ada yang mengistilahkannya talqin, ada yang mengistilahkannya baiat. Sama aja prinsipnya itu tuh adalah pertama kalinya proses seseorang memasuki sebuah jalan thariqah sebagai jalan pertobatannya. Nah, ini hujahnya, ini adalah penjelasannya. Pertama, bahwa sehari-hari biasanya kita dalam Al-Quran selalu membaca ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Nah, di Al-Quran sendiri ada jaminan dari Allah Ta'ala bahwa di surat 22 ayat 54, Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung sampaikan intinya gitu ya. Yang disampaikan, Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi ketika ihdinas siratal mustaqim gitu ya, ya Allah tunjukkanlah kami ke siratal mustaqim. Ada jawaban gitu ya, selain di surat An-Nisa gitu ya, ada jawaban bahwa siapa yang ada di siratal mustaqim itu sholihin, syuhada, siddiqin, dan para nabi. Nah, di ayat ini memberikan sebuah jawaban juga, siapakah orang yang ditunjuki ke siratal mustaqim. Orang itu adalah orang yang beriman. Ketika kita berdoa dalam Al-Fatihah itu, ketika sholat ihdinas siratal mustaqim, hakikatnya juga kita harus paham sejauh mana keimanan kita itu. Karena tingkat keimanan terkait dengan kemampuan juga kita menerima petunjuk. Pada dasarnya kalau kita mohon petunjuk dari Allah Ta'ala, pasti Allah beri petunjuk. Hati kitanya yang tidak mampu mendengarnya, memahaminya. Itu di ayat berikutnya kemudian sampaikan, dan senantiasalah orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Hingga datang pada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba, atau datang pada mereka azab hari kiamat. Semuanya ada dalam keraguan terhadap bahwa Al-Quran itu sebagai hudan gitu ya, sebagai al-huda, sebagai petunjuk misalnya. Karena memang ada bentuk-bentuk kekafiran di dalam diri. Jadi, seseorang yang ragu melangkahkan dirinya itu untuk berhukum kepada Al-Quran, itu tanda berarti di dalam dirinya masih ada kekufuran. Dan harus dibuat shock gitu ya, diri kita itu dibuat kejadian yang berat sampai membuat akhirnya yakin Al-Quran itu. Jadi sebuah kehidupan yang tiba-tiba itu ya, kejadian yang tiba-tiba, pada dasarnya itu ayat-ayat yang membainah, itu ayat-ayat yang membuat kita itu tuh tersadarkan akan kekufuran kita. Itu bagian dari proses tafakurnya. Nah, ini kembali ke yang pertama, bahwa yang diberi petunjuk kepada siratal mustaqim itu adalah orang-orang yang beriman. Itu kan hanya sebuah penafsiran saja, tidak itu. Karena dikuatkan oleh ayat yang lain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Yunus ayat 9, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Jadi petunjuk itu gitu ya, Allah Ta'ala berikan
katalisnya atau yang menjadi prasyaratnya adalah keimanan kita. Namun selain keimanan juga ada amal soleh. Iman ini terkait dengan wadahnya, gitu. Amal soleh itu terkait dengan isinya. Nah, kemampuan menerima petunjuk itu tuh lebih terkait dengan kadar keimanan. Namun yang memancing turunnya petunjuk adalah amal solehnya. Jadi Allah memberi petunjuk itu tuh dengan melihat kadar keimanan sang hamba, kemampuan sang hamba menerima petunjuk itu sendiri. Jadi iman itu adalah sarana, adalah kapasitas diri kita untuk menerima petunjuk. Ini pun yang memperkuat lagi di ayat berikutnya, yaitu surat 64 ayat 11, surat At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman billah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada kolbunya. Ya, petunjuk itu tuh hanya akan turun kalau ada sarana iman. Jadi iman adalah sarana untuk mendapat petunjuk. Iman seperti yang kemarin disampaikan ibarat kartu chip, ibarat SIM card di dalam handphone kita. Handphone adalah keislamannya. Kita berislam, menjalankan syariat Islam, itu adalah kita dapat handphone. Semakin tinggi, semakin sempurna kita menjalankan syariat, semakin canggihlah handphone diri kita itu. Kemampuan untuk menerima petunjuk tergantung SIM card-nya itu, dan kemudian kuota yang ada di dalamnya itu, berapa gigabyte per second tergantung jaringannya. Nah, semakin besar jaringan, semakin banyak yang ditransfer, nah itu semakin besar keimanan gitu ya. Jadi iman itu terkait dengan kapasitas penerimaan sinyal data itu ya yang ada dalam diri kita itu, dan itu awalnya harus ada SIM card-nya. Nah, jadi mereka diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya, dan cara Allah memberi petunjuk adalah melalui kolbunya gitu. Nah, inilah kolb inilah itu ya yang menjadi sarana adanya iman di dalam diri kita. Kolb inilah juga yang menjadi sarana untuk mendapatkan petunjuk. Kolb inilah yang di dalamnya juga menjadi sebuah pandangan Allah Ta'ala. Jadi Allah memandang kepada seseorang adalah dari ketakwaan hatinya. Melihat hatinya itu terisi apa saja. Kalau banyak penghalang, sinyalnya juga jadi nggak sempurna. Kalau ada kita di tempat yang tertutup, kita di tempat yang jauh gitu ya, dari Allah Ta'ala, dari sumber sinyal gitu ya, kita pun sinyalnya akan menerimanya juga sangat terbatas. Nah itu kalau diibaratkan para pejalan pemula itu tuh seperti 1G misalkan ya, lalu kemudian pejalan pertengahan itu kayak 2G, misalkan pejalan-pejalan sudah mulai senior gitu ya, itu tuh seperti 3G gitu ya. Kemudian orang-orang yang sudah mulai kokoh dalam perjalanannya itu mendapatkan keyakinan itu seperti 4G, mungkin kalau para nabi itu seperti 5G misalkan gitu ya.
perumpamaannya. Jadi kemampuannya semakin lama semakin besar yang ditransfer. Gitu. Awalnya hanya SMS aja. Gitu. Berikutnya posisinya sudah bisa memberikan email, gitu. Menerima email. Berikutnya sudah voice, gambar. Berikutnya sudah video, gitu ya. Bisa dikirimkan. Berikutnya sudah bisa streaming. Gitu. Berikutnya bukan hanya itu, gitu ya. Tapi bisa melakukan kontrol yang besar terhadap hal-hal. Nah itu tuh sama itu para nabi adalah hamba-hamba Allah yang kemampuan menerima petunjuknya itu tuh paling besar di antara umat manusia di zamannya. Jadi proses kemampuan downloadnya, uploadnya itu tuh sangat besar itu kanal itunya ya. Kemudian lalu karena iman itu tuh hal penting, lalu bagaimana memperoleh keimanan? Syarat untuk mendapatkan petunjuk adalah keimanan, sarananya. Lalu gimana supaya dapat itu tuh ya harus dibuka handphonenya, pasang SIM card gitu loh. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia akan membuka sudurnya untuk berserah diri dan akan menanamkan cahaya keimanan. Ini diambil dari 2 ayat dalam Al-Quran. Surat 6 ayat 125 itu, dengan surat 39 ayat 22. Maka apakah orang yang dibukakan sudurnya untuk berserah diri, lalu ia mendapat cahaya dari Robnya, sama dengan orang yang membuta hatinya, membatu hatinya. Ini dasarnya mengapa kemudian perlu dibuka itu. Ada kekhususan gitu. Jadi ada jalur khusus untuk bisa mendapatkan komunikasi langsung gitu ya. Komunikasi jarak jauh, komunikasi batiniah itu tuh melalui operator apa. Jadi kalau diibaratkan dalam dunia telekomunikasi, yang namanya thoriqah itu adalah seperti operator. Gitu. Operator Telkomsel, operator Indosat, misalkan itu adalah seperti thoriqah gitu ya. Kalau saya bisa berkomunikasi biasa kok itu ya. Dengan teriak-teriak ya bisa, semua orang juga bisa kok komunikasi. Cuma kan kalau teriak-teriak terbatas itu loh suaranya. Saya bisa pakai surat kok, iya. Bisa tersampaikan surat, tapi kan terbatas. Makanya ada dengan adanya operator itu tuh jadi ada SMS gitu ya. Zaman dulu misalkan ya, bagi yang pernah mengalami dan ngikutin perkembangan teknologi komunikasi, itu tuh sangat menjadi perumpamaan yang bagus lah untuk melihat sebenarnya gimana sih proses petunjuk itu tuh turun. Seseorang ketika mohon pada Allah Ta'ala istiqoroh misalkan, ada masalah, ada hal yang mau diputuskan, mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, apakah saya harus memilih tawaran yang A atau yang B? Itu. Ya mungkin kita bisa menempuh dengan istiqoroh, tapi ketika kita sedang beristiqoroh pun, belum tentu kita tuh ngerti jawaban dari Allah Ta'alanya. Lalu gimana cara mengetahui jawaban dari Allah Ta'ala? Gitu ya. Nah itu kan memang butuh sarana iman yang bisa menyambungkan ketika kita mohon pada Allah Ta'ala, ada jawaban dari Allah Ta'ala, itu tuh kita bisa mendengar. Begitu ada nomor telepon kita, itu kita kontak, nyambung, misalnya ke orang tua kita, minta dikirimin kue, ya akan dikirim. Begitu juga Allah Ta'ala. Gitu. Nah, di Al-Quran Allah memberikan sebuah clue, sebuah arahan, sebuah petunjuk. Kalau ingin dapat petunjuk ya harus dibuka dulu sudurnya, dimasukkan dulu keimanan gitu. Dengan itulah Allah memberikan petunjuk kepada kolbunya.
karena semuanya ada di dalam qalb. Itu ini yang kemarin saya sampaikan tafsir Yusra Sadroh itu gitu. Jadi nur Allah itu diletakkan di dalam qalb dan terbukalah sudur. Ini konsepsinya gitu ya. Nah, toriko gitu loh. Memasuki dunia toriko itu tuh adalah sekali lagi kita memilih operator yang akan melayani proses komunikasi kita. Pada dasarnya orang bebas memilih gitu. Dan ketika mau memilih operator kan juga bisa nanya-nanya pengalaman gitu ya ke orang yang sudah pernah gimana layanan Indosat, gimana layanan Excel gitu. Nah, setelah kita memilih, kita membeli nomor SIM card gitu. Bertransaksilah kita dengan orang yang bisa agen-agen yang menjual nomor Telkomsel misalnya kalau pilihannya ke Telkomsel. Nah, itu tuh perumpamaannya juga sama ketika memasuki sebuah thariqah gitu. Ada syarat-syaratnya, ada harga yang harus dibayar, ada harga yang harus ada sesuatu yang harus dibeli gitu. Nah, di thariqah Qadisiyah untuk menjadi berada dalam jalan pertobatan thariqah Qadisiyah itu ada syarat cukup, ada syarat perlu, itu ada sesuatu yang wajib dipenuhi dari awal gitu. Ada yang merupakan konsekuensi kalau kemudian menjadi salik, jadi ada syarat cukup, ada syarat perlu gitu. Syarat cukup yang menjadi syarat wajib, yang menjadi dasar pertama itu adalah tertib dan disiplin dalam menjalankan syariat agama Islam, khususnya sholatnya. Jadi bagi seseorang yang menganggap sholat bukan sebuah kewajiban hidupnya, tidak akan bisa diterima di thariqah Qadisiyah karena bagaimana dia nanti dibebani kewajiban tambahan, kewajiban yang sebelumnya aja yang paling utama tidak dijalankan gitu. Jadi itu tertib dan disiplin dalam menjalankan syariat agama Islam, terhindar dari hal-hal yang haram, menjalankan perintah-perintah agama. Nah, kemudian berikutnya bisa membaca Al-Quran. Tentu bukan dengan lagam-lagam gitu ya, bukan qiraah gitu, tapi bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya gitu. Karena hukum-hukum tajwid itu terkait juga nanti dengan perjalanan pertobatan juga itu ya. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertobat menuju Allah Ta'ala kalau tidak mendekatkan diri itu ya, tidak mengakrabkan diri dengan Al-Quran gitu. Sementara Al-Quran adalah petunjuknya. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, gimana bisa tahu Al-Quran sebagai petunjuk gitu. Jadi setidaknya bisa membaca Al-Quran secara tajwidnya, untuk pahamnya, mengertinya setidaknya kita dibantu dengan terjemahan yang ada. Berikutnya, syarat cukup mau menjadi salik Qadisiyah itu adalah sadar bahwa hukum tobat adalah wajib. Ya, kalau mengatakan enggak, tobat itu tuh pilihan aja ya, tidak terpenuhi syaratnya. Untuk menjadi salik Qadisiyah harus meyakini, menyadari bahwa tobat adalah hukumnya wajib dan diri merasa kotor atau penuh dosa di hadapan Allah yang Maha Suci. Kalau merasa bersih, merasa sudah soleh gitu ya, tidak ada masalah,
dalam perbuatan-perbuatan dosa, tidak ada kekotoran, gitu. Ya tidak ada gunanya ikut Thariqah Qadisiyah, karena di Thariqah Qadisiyah adalah sebuah jalan untuk membantu proses pembersihan dengan lebih cepat. Yang namanya Thariqah adalah tempat mandi yang khusus gitu ya, yang di dalamnya ada bahan-bahan yang khusus untuk membersihkan kekotoran yang juga khusus ya, dan beritikad gitu ya, berirodah, beritikad untuk menempuh jalan kembali kepadanya melalui jalan Thariqah. Thariqah seperti yang kemudian digambarkan adalah jalan pertobatan yang berjamaah, yang bersama-sama. Ketika bersama-sama kan pasti ada sistemnya. Sementara kalau sabil gitu ya, itu adalah jalan pertobatan yang sifatnya pribadi. Di dalam thariqah ada sabilillah, tapi di dalam sabilillah tidak ada thariqah. Kalau orang berthariqah udah pasti sabilillah gitu. Jika thariqahnya al-mustaqim. Nah, kemudian syarat cukup yang terakhir yang adalah bukan anggota thariqah yang lain. Atau kalaupun anggota thariqah yang lain harus mendapatkan izin dari mursyid thariqah sebelumnya. Mengapa? Thariqah Qadisiyah sangat menjaga adab gitu loh. Karena ketika memasuki gerbang thariqah, hakikatnya seseorang itu tuh dimasukkan bibit keimanan gitu loh. Dimasukkan bibit tanaman ke dalam dirinya, diumpamakannya. Nah dalam thariqah itu ya, bibit itu bibit yang Allah Ta'ala titipkan kepada mursyidnya gitu. Nah sehingga ketika sudah pernah berthariqah sebelumnya, sudah pernah berbaiat sebelumnya, sudah pernah ditanam bibit itu sebelumnya, kita itu hanya cukup menumbuhkan satu pohon diri. Pohon ketakwaan diri itu muwahhid, tauhid, hanya satu, nggak boleh bercabang gitu. Tidaklah mungkin dalam satu rongga dada itu ya, itu tuh ada dua itu loh. Nah nggak bisa dalam kolbu kita itu tuh ada dua bibit pohon ketakwaan gitu. Karena pohonnya pohon tauhid yang harus kita tumbuhkan gitu. Jadi kalau orang sudah berthariqah sebelumnya, maka si pohon diri yang sebelumnya itu tuh harus dilepas dulu gitu, digantikan dengan bibit yang baru yang lebih unggul. Misalkan ini kenapa ya saya nanam pohon duren ini nih udah bertahun-tahun nggak berbuah gitu. Ya udah kalau begitu tuh ganti aja lah gitu, cari bibit yang lebih unggul gitu. Nah, jadi seseorang kalau sudah berthariqah ya udah yakini aja sih thariqahnya itu tuh, kalau memang itu yakin ya terus menerus. Ini kenapa kok belum berbuah, ini kenapa kok belum. Tapi ketika melihat bahwa oh ini tampaknya ada thariqah yang lebih murni, dalam keterbimbingan yang lebih tepat gitu ya, yang lebih sistematis, yang lebih berstruktur misalnya. Kayaknya saya lebih cocok nih kalau saya pindah thariqah, kalaupun pernah berthariqah sebelumnya gitu. Ini saya udah bertahun-tahun nggak berbuah nih, ya udahlah mendingan diganti aja gitu loh. Nah, jadi mengapa kemudian harus ada izin dari mursyid thariqah sebelumnya? Karena sang mursyid itu hakikatnya yang merawat tanaman di dalam diri, membantu merawat tanaman di dalam diri kita. Perumpamaannya begitu ya. Nah ini adalah syarat cukup menjadi salik
hadisiyah. Nah, berikutnya ada syarat perlu. Syarat perlu ini terkait dengan konsekuensi kalau orang masuk. Oke, saya memenuhi syarat semua itu, saya ingin. Oke, kalau memang ingin berkehendak, nah ada syarat tambahan. Kalau seseorang menjadi salik hadisiyah, maka ada ritual tambahan dan harus bersedia memenuhi kewajiban ritual tambahan tersebut tanpa mempertanyakan lagi setelahnya. Gitu. Kalau sebelumnya boleh bertanya, mengapa riyadhah wajib, mengapa ini. Tapi kalau kemudian setelah menjadi salik, thariqah hadisiyah, kemudian meninggalkan riyadhah, gitu ya, diingatkan misalkan sama temannya, sama yang lainnya, gitu, saudaranya, kenapa kamu kok nggak riyadhah? Gitu. Loh kan yang wajib sholat, misalkan aja. Tidak boleh mengatakan seperti itu, karena dari sejak awal sudah disampaikan bersedia memenuhi kewajiban ritual tambahan berupa riyadhah. Setidaknya dalam 1 minggu 1 kali. Berikutnya, karena thariqah itu adalah sistem pertobatan berjamaah, pasti dalam sebuah jamaah harus ada imamnya, harus ada pemimpinnya, ada sistem organisasinya gitu. Kalau berjamaah, apalagi nggak berdua aja kan harus ditunjuk, kata Rasulullah itu tuh siapa yang jadi imamnya. Berjalan berdua aja, apalagi kebanyakan gitu. Nah, supaya tertib gitu, supaya terpandu, maka dalam jalan thariqah itu tuh ada yang namanya mursyid gitu. Nah, kalau mursyidnya sudah mangkat misalkan, ada pelanjutnya yang di kami mengistilahkannya adalah wali asuh gitu, atau murabi yang melanjutkan tugas gitu ya, yang mendapatkan delegasi gitu ya. Bukan menggantikan kemursidan ya, tapi menjalankan fungsi-fungsi kemursidan, seperti halnya ulama di kalangan umatku seperti para nabi gitu. Jadi sebenarnya ulama itu mewarisi cahaya kenabian. Ya, selama proses pendidikan perjalanan dalam thariqah harus bersedia, karena kalau tidak bersedia, ya tidak perlu ikut thariqah, silahkan aja jalan sendiri gitu. Kemudian bersedia untuk mewujudkan janji pertobatan kepada Allah Ta'ala dengan segenap usaha dan menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, karena ini adalah wasiat, ini adalah yang diwarisi oleh kita sebagai umat Islam dari Kangjeng Rasul, yaitu tuh tidaklah engkau diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta itu ya. Jadi Islam ini untuk rahmat bagi semesta. Karena kita umat Muhammad, karena berthariqah itu mursyidnya juga harus terhubung dengan Rasulullah SAW, harus menjadi kontekstualisasi, itu harus menjadi mewarisi tugas kerasulan gitu. Sementara tugas kerasulan bagi semesta adalah menebarkan rahmat. Sehingga semua orang yang berthariqah di thariqah manapun sebenarnya tujuan atau misi yang diembannya adalah menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, dan selalu mengutamakan di Al-Quran mawadah fi al-qurab gitu ya, berkasih sayang dalam kekerabatan, dalam kekeluargaan ya. Jadi kita harus mengutamakan konsep berkasih sayang. Konsep mawadah fi al-qurab ini gitu ya, mengindikasikan kalau ada kesalahan dari sahabat kita, saudara kita, kita tidak mendahulukan mengadilinya, tetapi berprasangka baiknya, tapi tetap ditegakkan hukum-hukum itu. Ini kan diambil dari Al-Quran ketika
Rasulullah mengatakan, aku tidak meminta upah atas seruanku. Yang aku minta hanyalah kasih sayang dalam kekerabatan, dalam kekeluargaan. Jadi Rasulullah SAW tidak meminta upah gitu, atas Al-Quran yang sampai ke kita sekarang ini, atas hadis-hadis yang sampai ke kita ini, atas perjuangan yang Rasulullah lakukan, atas syafaat yang nanti Rasulullah akan juga berikan kepada kita itu. Ya, kecuali satu katakan Rasulullah, yaitu tuh berkasih sayanglah kalian dalam persaudaraan, dalam kekeluargaan. Nah, ini gitu ya. Jadi salik hadisiyah tuh begini aturannya. Mungkin di thariqah yang lain berbeda, gitu. Tapi kalau di thariqah hadisiyah ini harus dalam kesadaran dan punya itikat seperti itu. Nah, di setiap malam seseorang yang memasuki jalan pertobatan, entah itu wujudnya mau ijazah, mau baiat, mau apa, gitu. Istilahkan ketika di malam pembukaan itu tuh sebelum dibuka tuh ada perjanjiannya bahwa mengapa Allah Ta'ala atau kita ini gitu ya mendapatkan cahaya iman itu tuh dari bibitnya thariqah hadisiyah ini gitu ya, itu tuh dengan jalan apa itu tuh dengan mengucapkan janji. Jadi passwordnya itu gitu, bagaimana itu bisa hidup gitu, bisa terakses, bisa masuk ke dalam diri kita dan bisa difungsikan, itu tuh adalah dengan perjanjian. Nah, di malam perjanjian itu orang-orang yang mau masuk ke thariqah hadisiyah itu akan diminta untuk membaca istighfar, sholawat, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah itu akan dipandu untuk mengucapkan janji kepada Allah Ta'ala. Nanti akan ada yang mendiktekannya, yang akan membantu mendiktekannya. Nah, yang dulu atau ketika Bapak Mursyid kami sudah angkat saat ini, gitu ya. Beliau adalah tadi seperti yang ditampilkan di gambar, ini adalah mursyid kami. Bapak Suprapto Kadis, ini adalah mursyid pendiri thariqah hadisiyah atau mursyid yang menerima anugerah jalan pertobatan dari Allah Ta'ala, yaitu Bapak Suprapto Kadis, karena nama diambil dari namanya Kadis, sehingga nama thariqahnya hadisiyah gitu ya. Ketika beliau masih ada itu ya, beliau yang sendiri menanamnya secara fisik. Nah, ketika beliau tidak ada, diamanahkan kepada para penerusnya itu ya, yang mewarisi untuk menjalankan tugas menanamkannya itu. Dan nanti setelah itu akan dipandu, didiktekan, semuanya mengucapkan janjinya. Iman kepada Al-Quran suci wahyumu, pada malam ini hamba menyatakan tobat hamba. Hamba berjanji bahwa hamba akan selalu taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, akan selalu berpegang teguh kepada agama Allah. Kemudian hamba mengambil jalan yang telah dianugerahkan kepada Bapak Suprapto Kadis, dan hamba mengangkat Bapak Suprapto Kadis sebagai mursyid hamba. Ini kurang lebih gitu. Nanti ada teknis lebih rincinya, tinggal mengikuti aja gitu. Ini umumnya begitu gitu ya. Jadi yang dua pertama ini adalah hal yang memang kita wajib gitu ya. Sebenarnya tanpa berjanji pun ya taat kepada Allah dan Rasulullah kan itu perintah Al-Quran gitu ya.
berpegang teguh kepada agama Allah juga itu adalah perintah. Tapi kita menyatakan tekad gitu loh, kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bimbing hamba dalam jalan pertobatan, dan hamba janji akan taat kepada Allah dan Rasul, gitu. Dan akan berpegang teguh kepada agama Allah, tidak akan meninggalkan sholat misalkan kalau itu tuh, karena kita harus berpegang teguh kepada apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Ya. Yang ketiga ini penting karena ketika Allah Ta'ala perkenankan, ya silahkan kamu mau bertobat, silahkan. Lalu kamu akan mengikut jalan pertobatan yang mana itu? Apakah akan sendiri? Apakah akan mengikuti jalan yang biasa, yang sudah ditempuh oleh orang lain, atau yang Allah Ta'ala berikan jalannya? Saya menempuh sendiri, ya nggak perlu nomor 3 itu. Semua orang bisa aja hanya mengatakan ini, gitu. Kemudian cukup dengan berdoa, ya udah mau menempuh sendiri silahkan. Tapi sama seperti yang kemarin saya jelaskan, ibaratnya kalau kita mau naik ke puncak gunung, kita mendakinya sendirian gitu ya, dengan mendakinya barengan dan ada guide-nya, kan yang paling aman adalah mendakinya barengan dan ada guide-nya. Nah, sang guide itu adalah Bapak Mursyid dan orang-orang yang sudah dipercaya sama Bapak Mursyid karena sudah jauh menempuh jalan pertobatannya, atau bahkan sudah sampai ke ujung perjalanan pertobatannya. Nah, semua yang dilakukan juga harus ada hujahnya, ada Al-Qur'annya. Kami mengambil hujahnya itu dari surat Al-Fat ayat 10. Bahwasanya orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Jadi ketika kita berjanji di malam pertobatan, walaupun yang membimbing kalimatnya adalah sang wali itu ataupun sang mursyid, hakikatnya sebenarnya janjinya pada Allah Ta'ala. Makanya si kalimatnya pun kalimat dirinya berbicara dengan Allah Ta'ala, hanya dibantu didiktekan. Itu sama seperti ketika menempuh naik ke puncak gunung gitu. Pada dasarnya yang menginjakkan kakinya ya fisiknya sendiri yang naik ke gunung itu. Cuma dibantu, ayo ikuti saya gitu. Kalau saya seorang guide, nggak saya gendong gitu loh. Berjalan tetap sendiri, makanya disitulah sabilillahnya. Kalaupun ada kendaraan, ya ini saya punya fasilitas, ayo sekarang pakai kuda dulu gitu ya. Wah, ini udah nggak bisa kuda naik ke atas gitu ya, harus jalan pakai kaki sendiri. Semuanya juga tetap ada perjuangan sendirinya. Nah, ini di surat Al-Fat ini bahwa bagi orang yang taat, juga untuk dirinya sendiri, bagi yang melanggar janji juga menimpa dirinya sendiri. Kalau misalkan di malam pembukaan itu berjanji dia akan bersedia riyadhah, kemudian tidak, ya sebenarnya yang sang mursyid ataupun sang wali misalkan hanya mengingatkan aja, toh kalaupun ada keburukan ya karena pelanggarannya itu tuh yang akan menimpa dirinya sendiri. Tugas seorang wali atau seniornya itu tuh hanya membantu mengingatkan. Nah, inilah juga yang diingatkan di Al-Quran, wahai Bani Israel. Bani Israel itu kalau secara fisiknya di zaman Nabi Musa itu ya, itu adalah umatnya Nabi Musa. Sebenarnya kan lebih jauhnya lagi umatnya Nabi Yakub misalkan ya. Tapi yang khas disebut Bani Israel itu kan umatnya Nabi Musa. Bani Israel orang yang berjalan di malam hari gitu ya. Kelompok orang yang berjalan di malam hari.
dalam menempuh pertobatan itu. Malam itu simbol dari kehidupan ini yang tanpa petunjuk gitu ya. Dan kita berupaya untuk berjalan menunggu melihat matahari terbit gitu. Itu simbol dari terbukanya terang benderangnya kehidupan. Nah, di sini dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Jadi Allah berjanji bahwa apapun Allah Ta'ala akan penuhi, tapi penuhi dulu janji kita. Nah makanya kalau kalimat seperti ini berarti posisinya kita harus berjanji dulu kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita jalankan perjanjiannya, maka Allah nanti akan penuhi janji. Jadi perjanjian ini hal yang penting. Dengan perjanjian itu tuh ada sesuatu yang menjadi terlipat gitu. Baik kekuatan maupun kelemahan kita itu. Baik ketaatan maupun pelanggaran. Orang yang berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi, misalkan tidak berzinah lagi, misalkan ketika dia berbuat zinah lagi ya posisinya jadi hukumannya lebih berat gitu ketimbang dengan orang yang nggak pernah berjanji. Tapi kalau dia taat, posisinya oh ini serius nih, akan dapat hadiah yang lebih besar juga. Dari bahasa ini, gitu ya. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Gitu. Jadi ketika mekanismenya Allah mau memenuhi janjinya kepada kita itu adalah kita pun harus memulai juga dengan perjanjian dulu, penuhi janji kita, maka Allah akan memenuhi janjinya. Itu kemudian berikutnya mangga sebelum dilanjutkan ke mengenal inti ajaran Qadisiyah yang kedua itu ya. Ini tadi judulnya apa ya? Oh, dibuka dulu ya penjelasan, dibuka dan perjanjian. Berikutnya adalah inti ajaran Qadisiyah. Nah, sebelum ini terkait dengan pembukaan dan masalah janji itu ya. Ada beberapa yang menjadi khawatir, aduh ini kok jangan-jangan nanti bagaimana ya itu kalau saya berjanji, jangan-jangan masuk ajaran sesat nih apa misalkan. Silahkan gitu. Karena ini kan sebelum orang masuk dalam ini ya boleh bertanya banyak hal dan sebenarnya boleh juga mempertanyakan nanti itu, tapi tetap dalam koridor. Beda antara orang yang sudah masuk dengan yang belum gitu ya, kewajiban-kewajiban dan implikasinya. Mangga. Mungkin pertanyaan dulu Kang Daud ya? Ya silakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke tema berikutnya, kita buka dulu forum pertanyaan. Sudah ada yang mau bertanya nih Mas Hari. Tapi sebelum Mas Hari bertanya, mungkin saya sedikit bantu memberikan perspektif. Tadi Kang Daud sudah menyampaikan gambaran analogi operator ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal kita belajar di kajian taat, berusaha memahami apa saja sih yang menjadi hakikat dari perjalanan kembali kepada Allah, apa saja yang menjadi hakikat dari intisari keimanan gitu ya, bahwa upaya kita beriman kepada Allah itu bertingkat-tingkat ya, dari iman yang awam yang kita sekedar yang penting yakin gitu ya, kita sudah lahir di secara Islam, kita berusaha yakin yakin-yakinnya dengan apa yang kita pegang gitu ya. Terus kemudian kita juga nanti semakin berkembang, punya keresahan apa sih yang lebih hakiki lagi. Nah mungkin mulailah kita Bapak Ibu yang juga bergabung di kajian taat ini ingin tahu lebih jauh lagi apa sih itu perjalanan, apa itu keimanan, sehingga juga mulai berpikir apa sih yang harus kita upgrade gitu ya, termasuk tujuan kita, perjalanan kita, keimanan begitu ya. Nah, Kang Daud memberikan contoh begitu ya, bahwa bagaimana kita terhubung kepada Allah itu bisa dengan berbagai cara ya. Bisa dengan kita tanpa harus punya handphone pun juga bisa ya. Kita
langsung berbicara, entah dengan ngobrol langsung, dengan bicara dengan teriak gitu ya, ataupun juga bisa berbicara baik-baik kepada Allah, bisa mungkin katakanlah membentak dan sebagainya, itu kan adalah cara masing-masing gitu ya, termasuk kecewa dan sebagainya. Nah, tapi pendekatan yang disampaikan kita adalah bahwa dengan analogi operator tadi, bisa jadi ada sebagian dari kita yang ingin hubungan yang lebih intensif, gitu, yang lebih khusus, yang lebih mendalam, sehingga pendekatannya adalah ya ingin selalu lebih terkoneksi kepada Gusti Allah, gitu ya. Nah, dengan kita memiliki handphone, gitu ya, mengupgrade pola komunikasi kita bisa mendapatkan akses yang lebih baik, gitu ya. Nah, contohnya tadi ketika kita bergabung dengan salah satu operator, Gusti Allah punya banyak operator di dunia ini, begitu ya, yang bisa membantu menghubungkan kita dengan Allah, gitu ya. Nah, dari banyak operator itu kita bisa memilih yang paling sesuai, gitu ya. Yang mana kalau kita di sini Kang Daud mencoba menjelaskan dengan contoh bahwa ini Kadisia ini adalah salah satu operator dari komunikasi, gitu ya, yang mudah-mudahan bisa turut membantu meningkatkan kualitas keterhubungan perjalanan kita menjadi lebih erat, lebih lekat, lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan suara saya cukup terjelas ya, Kang Ismail. Nah, tadi Kang Daud sudah menjelaskan tentang kalau mau jadi anggota operator atau menjadi customer dari operator, ya mungkin ada tata caranya lah, gitu ya. Kita mau jadi customer kartu halo di Telkomsel pun sama ya, kita harus perlu mendaftar, gitu ya, datang ke Grapari misalnya, gitu ya. Kita tanda tangan bahwa saya siap menjadi anggota pemilik kartu halo pasca bayar, ya pasti ada beberapa hal yang menjadi persyaratan, gitu ya. Nah, ini arahnya ke sana ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin perlu dipahami bahwa ini lebih kepada untuk saling menjaga, gitu ya. Dan juga sebelum untuk bisa menjadi anggota operator ini dan bisa memanfaatkan jaringan bersama yang luas di masing-masing operator untuk saling terhubung dan juga terkoneksi antar jamaah atau juga ke Allah Ta'ala, ya tentunya kita perlu mengeksplorasi sebaik mungkin apa sih yang menjadi perhatian di situ. Kalaupun memang kita misalnya kurang percaya dengan layanannya, ya lebih baik kita terbuka saja, bertanya bagaimana sih layanan di sini, syarat-syaratnya apa saja, term and condition-nya, supaya cukup jelas sehingga nanti tidak juga ada kekecewaan di belakang lah, begitu ya, bahwa kok layanannya cuma seperti ini misalnya, gitu ya. Nah, ini yang tadi disampaikan Kang Daud. Nah, ini sudah ada beberapa penanya, begitu ya. Ada Mas Hari Cahyono tadi yang pertama mengajukan, terus Ibu Balkis. Saya akan buka kesempatan sehingga masing-masing bisa bicara. Mungkin saya buka dulu untuk Mas Hari Cahyono. Saya coba unmute. Silakan Mas Hari jika ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Kang Daud. Assalamualaikum Kang Daud. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai janji sebelum dibuka tadi. Nah, pertanyaan saya, kan kita juga mengenal nazar ya, yang notabene adalah janji juga kepada Allah. Nah, maksud saya bisa dijelaskan nggak perspektifnya apa bedanya janji sebelum dibuka nanti dengan nazar yang selama ini sudah kita kenal. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mengenai riyadhah, gitu ya. Itu seberapa apa sih sebetulnya yang mesti dilakukan pada saat riyadhah nanti, gitu ya. Karena terus terang saya khawatir nggak bisa memenuhi, gitu ya. Jadi sebelum
sebelum kita berkomitmen, kita pengen tahu juga sebetulnya seberat apa riyadhah yang harus kita lakukan nanti. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atur nuhun, terima kasih Mas Ari atas pertanyaannya. Itu di Al-Quran itu ya, term janji pun itu ya, itu tuh beragam. Ada yang dengan uqud gitu ya, ada yang dengan mitsak, al-mitsak, mitsakon golizo, misalkan sebuah perjanjian yang teguh, ada yang dengan baiat gitu ya. Nah, ada yang dengan ahda itu ya. Nah, posisinya masing-masing sebenarnya punya sebuah kekhususan ketika Allah Ta'ala memisahkan, membeda-bedakan dengan istilah yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita bernazar gitu ya, bernazar gitu, nazar itu biasanya adalah sebuah perjanjian yang kita mensyaratkan gitu, atas apa yang akan kita lakukan jika terpenuhi gitu ya. Misalkan saya berjanji kalau saya nanti lulus, kalau saya proyeknya dapat mau bersedekah 10 juta misalnya. Nah, itu tuh term itu nazar yang digunakannya. Jadi sebuah perjanjian yang berlaku ketika terpenuhi kaidah-kaidah, syarat-syarat perjanjian itu tuh berlaku. Nah, itu adalah nazar. Kalau ini beda itu loh. Ini adalah janji yang posisinya dari titik ketika kita berjanji dengan maju ke depan, gitu. Berlaku sepanjang masa. Gitu. Sampai ini kan perjanjian sampai ketika kita bertobat, berarti perjanjiannya itu tuh gitu ya, tidak pernah terputus sampai kemudian sampai ke tujuan, itu tuh kita bertemu dengan Allah Ta'ala itu. Sampai tobat kita diterima sepenuhnya, sampai kita menjadi awabun, orang-orang yang diterima tobatnya, itu adalah al-muqarrabun gitu. Nah, tapi ketika justru dia sudah mencapai puncak itu gitulah, maka posisinya dia menjalankan sangat kuat, sangat yakin, dengan sangat teguh lagi nomor 1 dan 2-nya. Cuma yang nomor 3-nya gitu loh, itu tuh posisinya sudah langsung tidak perlu lagi media mursyid kalau posisinya orang sudah masuk ke awabun, orang-orang yang sudah diterima tobatnya gitu. Tidak memerlukan secara khusus lagi bimbingan seorang mursyid. Itu ininya Mas Ari. Jadi bedanya kalau nazar itu tuh terhadap sesuatu belum tentu berlaku, belum tentu kita harus menunaikan. Kalau tidak pernah terjadi itu ya, syaratnya itu tidak akan terikat kita dengan perjanjian itu. Itu. Tapi kalau kita saya janji untuk membantu kamu, nah itu tuh posisinya langsung, itu tuh ada, itu posisinya itu tuh gitu ya. Besok saya mau ke rumah, nah itu kan janji juga, itu ada kategorinya. Tapi kalau posisinya baiat gitu ya, itu tuh adalah sesuatu yang posisinya itu tuh perikatan yang punya implikasi besar gitu loh. Sebuah perikatan yang ketika dilakukan gitu ya, itu tuh kita mendapat faedah yang lebih gitu ya, dan dalam rentang yang panjang gitu, dan ketika tidak dilakukan kita pun punya dampaknya gitu. Kalau baiat misalkan, kalau al-mitsak misalkan itu tuh ada dalam sebuah kesepahaman, ada dalam sebuah penyerah serah terima pertanggungjawaban ketika yang digunakannya al-mitsak gitu.
Nah, nanti nilai rasanya itu tuh atau Allah Ta'ala mengingatkannya tuh beda-beda. Ketika si gunung Tur itu tuh diangkat di atas kepalanya para Bani Israel, maka yang digunakannya di situ adalah mitsak misalkan. Tapi ketika Rasulullah berada di Baitur Ridwan itu tuh baiat. Nah ini nih kalau ada materi khusus tentang bentuk-bentuk perjanjian berdasarkan Al-Quran dan apa konsekuensinya. Gitu. Nah ini untuk sementara saya sederhanakan pakai bahasa Indonesia dulu janjinya itu. Gitu. Nah nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya terkait dengan itu. Nah berikutnya pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan riyadhah. Aduh saya khawatir nanti nggak bisa memenuhi syarat gitu ya. Apa bentuk riyadhahnya? Nah, pertanyaan itu ada di slide berikutnya gitu ya. Pertanyaan itu jawabannya sebenarnya cukup panjang gitu karena kan terkait dengan rincian, tapi intinya di sini saya sampaikan 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali itu tuh apa? Latihan riyadhah ini adalah latihan mati itu, latihan kita menyerahkan diri sepenuhnya diri kita hanya dalam genggaman Allah Ta'ala. Berlatih untuk menjadi wayang. Bahwa di saat itu kita menghususkan diri dengan memohon ampun di waktu sahur sesuai dengan perintah Al-Quran. Yang memohon ampun di waktu sahur, nah memohon ampunnya dengan sepenuhnya menyerahkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hamba mohon ampun padamu, bersihkanlah dosa-dosa hamba, itu kekotoran hamba, udah diem gitu loh. Kalau Allah mau membuat mau menimpakan rasa panas dalam diri itu, mau dimi'rajkan, mau apa ya, terserah Allah Ta'ala itu loh. Belajar menjadi wayang dan itu dilakukan seminggu sekali. Awalnya nanti setelah berapa setahun 2 tahun atau 3 tahun tergantung perkembangan jiwanya gitu ya, menambah jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Sesuai dengan kemampuan dirinya itu tidak akan meningkat kalau memang kewajiban itu tuh kalau posisinya perkembangan jiwanya tidak meningkat juga. Nah yang kurang lebih setahun 2 tahun itu gitu ya, itu tuh kewajibannya 1 minggu kita harus mengalokasikan waktu menghususkan diri itu ya seminggu sekali itu tuh untuk memohon ampun pada Allah Ta'ala di waktu sahur dan itu dilakukan secara berjamaah. Itu Mas Hari gambarannya. Riyadhahnya tidak kalau thariqah yang lama itu tuh amalannya banyak gitu ya. Kalau ini mah ya amalan dasarnya ya menegakkan sunnah-sunnah Rasul aja. Sholat sunat rawatib gitu. Itu mah semuanya tergantung masing-masing gitu. Sesuai dengan takaran rutinitas kehidupannya. Cuma dalam seminggu harus bersedia mengalokasikan waktu, memprioritaskan untuk belajar mati gitu. Belajar menjadi wayang Allah Ta'ala, belajar mengenal kehendak Allah Ta'ala gitu. Agar kita menjadi hamba-hamba seperti yang dijelaskan di hadis qudsi gitu. Kalau kita tangannya bergerak itu karena dikehendaki Allah, kalau kita kakinya bergerak karena Allah yang menghendaki. Itu Mas Hari ya, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya mengenai pelaksanaan silakan siapa Bu Balkis ya? Iya, Kang Daud. Mungkin sedikit saya tambahkan karena Mas Hari ini teman saya suka lari juga nih Kang Daud. Jadi mungkin tambahan analoginya Mas Hari, ini nih kayak satu komunitas atau klub sehat dan klub lari lah Mas Hari. Jadi kita berkomitmen hidup sehat gitu ya. Terus kemudian masing-masing tentunya ada porsinya buat
latihan lari bersama begitu ya. Misalnya ada yang pemula yang dosisnya seminggu sekali, larinya mungkin cuma 5 kilo gitu ya. Nanti kalau makin baik ya tentunya perlu ditambah dosisnya gitu Mas Hari. Kira-kira gambarannya seperti itulah. Tapi nanti detailnya disampaikan juga oleh Kang Daud seperti apa sih riadah itu, karena setiap thariqah punya Ya, keistimewaan latihan masing-masing. sebelum Bu Ya, Kang Daud? Sebelum Bu Balkis, ini nih ada pertanyaan dari Ibu Wiryanti ya. Betul ya. Baiat itu kapan dilakukan atau dilaksanakannya? Iya, ini di malam pembukaan itu. Biasanya adalah di malam-malam Lailatul Qadar. Mengapa? Insya Allah Ya Kang Daud. Suaranya nggak ada. Itu nggak pakai masker Mas, suruh pakai masker Mas. Nggak pakai. Halo, tes Kang Daud. Oke, sebentar Bapak Ibu, sepertinya koneksi Kang Daud terputus. Kita tunggu lagi Kang Daud bergabung gitu ya. Tapi sambil Kang Daud akan masuk, saya sedikit berikan gambaran gitu ya. Seperti tadi, saya kasih contoh komunitas hidup sehat begitu ya. Masing-masing mungkin punya teknik latihan yang berbeda-beda begitu ya, atau perguruan silat kayak Shaolin dan sebagainya punya teknik latihan yang berbeda-beda. Nah, masing-masing thariqah juga demikian gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca kisah-kisah sufi, misalnya kayak ada sufi kalau nggak salah Sofyan Sauri begitu ya. Cara berlatihnya beliau membuka membuat kuburan misalnya ya di sekitar rumahnya begitu ya. Setiap malam dia masuk ke dalam kuburan, berdoa di sana seolah-olah dia sedang ada dalam kuburan dan membayangkan bagaimana kelak kalau dia sudah masuk alam barzah gitu ya, menghayati kematian dan kemudian bertaubat gitu. Itu adalah contoh-contoh bagaimana thariqah berusaha berlatih gitu ya untuk lebih berserah diri begitu ya. Nah, masing-masing thariqah punya pendekatan, ada yang dengan zikir ribuan kali zikir tertentu. Nah, ini masing-masing punya kekhususan. Nah, thariqah Qadisiyah mempunyai riadah yang juga salah satu yang spesifik begitu ya. Mungkin Kang Daud sudah bergabung lagi. Ada tadi keputus ya, mohon maaf tadi keputus, nggak tahu ini apa sinyalnya itu ya kayaknya. Ya, jadi itu petunjuk yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kami itu bahwa proses masuknya seseorang ke gerbang thariqah Qadisiyah itu tuh adalah di malam-malam Lailatul Qadar. Dilakukannya di malam hari, malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, dikarenakan ada keterbatasan di suasana COVID ini gitu ya. Ini nih biasanya tuh ada kunjungan dulu ke majelis ilmu kami, melihat bangunan sebagai sebuah abstraksi terkait dengan peta perjalanan kesulukan. Gitu. Nah, ini nih menjadi tidak mudah dikelola, itu loh. Jadi posisinya kami penuhinya dulu materi, mengapa ini jadinya berturut-turut gitu, agar semua materi misalkan posisinya itu tuh tersampaikan. Nah, malam ini kan malam 24 gitu ya, besok itu tuh pagi itu ya, memasuki malam 25 setidaknya punya sebuah bekal untuk menyambut malam Lailatul Qadar itulah. Nah, mungkin nanti ada
beberapa hal yang sementara itu kami berupaya mencoba mengatur karena kalau prosesi pembukaan gitu ya, itu kan harus tawajuh, harus ketemu, nggak bisa lewat Zoom gitu ya. Jadinya harus hadir di tempat yang ditunjuki gitu ya. Nah, salah satunya adalah di Soreang, di cikal bakal pesantren kami itu. Jadi harus hadir gitu ya ke Soreang dengan suasana sekarang seperti ini. Apakah tidak memberatkan itu kan, karena mungkin dari Jakarta misalkan apa bisa ke Bandung gitu ya, dari tempat yang lain apa bisa ke Bandung, sehingga posisinya ini dalam proses takaran gitu ya. Jadi selesaikan dulu materi itu ya. Kalaupun masih ada kesempatan dan ternyata semuanya dimudahkan gitu ya, ada 2 waktu gitu yang masih memungkinkan, itu ada malam 27 dan malam 29. Jadi untuk sementara prosesnya kami tuh akan mengambil pilihan yang lain, yaitu tuh pembukaan di malam-malam baik lagi, itu malam-malam mulia lagi, malam-malam di hari-hari besar Islam gitu. Bisa di hari Idul Adha, malam Arafah, malam 10 Zulhijjah, malam Idul Adha atau hari-hari tasriknya, atau di Isra Mi'raj, di Maulid gitu. Kami mengambil malamnya tidak bisa setiap waktu yang sembarang gitu, harus waktu yang mulia juga gitu ya. Nah, itu waktunya Bu Wiryanti ya tadi itu yang nanya tuh gitu ya. Iya, per hari ini kami coba tunaikan dulu semua materi. Biasanya tuh materi ini disampaikan orang yang mau dibuka di kami itu tuh harus datang dari siang gitu ya. Nah, siangnya ada 2 materi, kemudian malamnya 1 materi, sehingga pas di malam pembukaannya udah siap. Materi-materi ini adalah materi khusus kalau orang memilih untuk ikutan Thariqah Qadisiyah. Nah, tapi kami asumsikan ini adalah sebuah share gitu ya, tentang untuk mengenal ini loh Thariqah kami seperti ini. Mangga nanti bisa komunikasi khusus mungkin bagi yang punya keinginan juga itu ya. Silakan aja ke panitia disampaikan. Berikutnya ada Balkis ya Kang Daud. Bu Balki, silahkan. Silahkan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan tentang keimanan, Ustadz. Yang saya pahami, apakah keimanan itu sebenarnya adalah seperti cahaya atau nur yang diberikan Allah kepada seseorang. Apakah itu berupa sebuah petunjuk mungkin gitu. Nah, tadi penjelasannya Ustadz tentang ketika kita dengan mursyid itu akan menanamkan keimanan kepada muridnya gitu ya Ustaz, penjelasannya gitu. Mohon penjelasannya tuh bagaimana gitu. Kemudian apakah perjanjian ini sama seperti ketika ketika 4 bulan kita di dalam kandungan, kita kan pernah berjanji gitu ya Ustaz ya. Iya. Nah, apakah itu ketika kita berjanji sekarang itu saat ini mungkin apakah posisinya sama tapi alamnya beda karena itu di alam mungkin alam lain, kita di alam dunia gitu. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kalau saya kan mungkin apakah saya harus bersama dengan suami saya gitu Ustadz kalau misalnya kita mau masuk ini thariqah ini. Kemudian saya dulu pernah saya sih belum pernah punya
mursyid gitu ya, masih belum pernah punya guru gitu. Cuman ada beberapa ustadz lah, guru-guru saya ada, mungkin guru-guru ngaji gitu. Kemudian saya pernah meminta kepada seorang ustadz gitu untuk mohon, Bapak boleh saya belajar gitu. Ketika itu ustadz beliau menyatakan bahwa kamu kalau datang ke sini bersama suami gitu. Kebetulan kami tuh jauh, beliau di Jogja, ini akhirnya saya tidak pernah bisa belajar dengan beliau gitu karena jauh. Tapi Kak, saya punya teman yang satu itu dia sering datang, saya belajar dari buku-bukunya beliau gitu. Nah, kemudian saya pernah juga istilahnya dari beliau kasih buku-buku dan saya juga bermimpi diberikan buku itu. Ketika saya belajar memang saya nggak paham sekali gitu, tapi bertahun-tahun saya itu mencoba memahami gitu secara sendiri gitu. Nah, apakah berarti ketika nanti saya masuk ini gitu, mungkin saya pasrah gitu ya Pak Ustadz, maksudnya apakah nanti memang Allah memberikan jalan ini, apakah saya sanggup menjalankan itu, walau alam, tapi yang penting niat semoga pingin bisa kembali kepada Allah gitu loh Ustaz. Itu aja Ustaz yang pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Balkis. Yang pertama ya tuh, jadi keimanan itu ada keimanan ini definisikan itu adalah yang dalam wujud cahaya. Keimanan yang diterjemahkan oleh atau yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu ya. Keimanan yang bersifat hakiki, yaitu berupa nur dari Allah yang dengan itu gitulah kita jadi punya sarana komunikasi khusus dengan Allah Ta'ala itu ya. Nah, untuk itu untuk bisa mendapatkan itu Allah Ta'ala amanahkannya kepada utusan-utusannya, kepada para mursyid gitu. Yang para mursyid itulah bertugas untuk menanamkan dan memeliharanya gitu. Nah, dalam proses belajarnya, untuk belajar berkomunikasi, karena komunikasi Allah Ta'ala dengan sang hamba itu tuh adalah seperti Al-Quran, itu bahasanya tamsil gitu. Mengapa tamsil? Supaya tidak mudah dicuri oleh setan gitu. Setan nggak bisa paham hikmah-hikmah gitu. Jadi penyampaiannya dengan sebuah dienkripsi itu ya. Jadinya tidak bisa dibaca oleh setan. Nah, yang membantu mendekripnya itu, yang membantu membacakannya adalah sang mursyid ataupun penerusnya itu ya, yang diberi amanah. Jadi misalkan kok saya melihat matahari itu ya dalam pengalaman spiritual saya, terus mataharinya jatuh ke tangan saya misalkan, itu simbol apa gitu kan, bingung gitu ya sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kan itu tuh sebuah petunjuk yang Allah berikan kepada kita agar kita berjalan lebih maju, tapi kita nggak ngerti gitu. Nah, salik-salik awal pasti nggak akan ngerti gitu. Itulah tugas seorang mursyid ataupun seorang penerusnya gitu ya, untuk mendekrip, untuk kemudian menyampaikan ini loh maksudnya. Nah, itu panduannya, karena ujung-ujungnya kan kita harus mengenal diri gitu. Nah, berikutnya pertanyaan terkait dengan apakah saya harus dengan suami itu ya. Idealnya seperti sepasang burung gitu ya. Suami istri itu tuh ibarat sepasang sayap gitu. Idealnya ketika mau terbang kan sayapnya dua-duanya mengepak gitu ya. Suami istri yang berjalan bertobat bersama-sama menuju Allah Ta'ala, itu tuh akan ada keseimbangan, akan lebih mudah gitu ya proses perjalanan pertobatannya, ada saling berbaginya. Nah, apakah sama sekali nggak boleh kalau kemudian suaminya tidak mau ikutan?
Nah, bagi yang suaminya belum ikutan, gitu ya, kami katakan belum ikutan karena bisa jadi beberapa saat kemudian suaminya juga tertarik, gitu ya. Seorang istri itu harus mendapat izin suami, karena nanti kan ada kewajiban riyadhah, gitu ya. Seminggu sekali, misalkan Bu Balkis harus datang ke majelis riyadhah, berangkat mungkin dari rumah habis maghrib atau itu kemudian pulang habis sholat subuh, karena kita majelis zikirnya itu tuh waktu-waktu sahur, gitu ya. Ya, nyampe ke rumah lagi ya mungkin jam 7, jam 8, gitu ya. Tapi kan akan rutin tuh seminggu sekali, jadi harus ada izin suami, dan suami dari sejak awal harus tahu, gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba saya nggak boleh karena dilarang sama suami, gitu kan. Jadinya menjadi sebuah konflik, gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu dari awal, harus ada izin dari suami. Lebih baik lagi kalau suaminya juga datang, gitu ya, pas kalaupun nggak ikutan datang, dan kalau suaminya ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, supaya bisa dijawab oleh kami, itu ya, konsekuensinya apa, gitu ya. Jadi karena kan ketaatan terhadap suami adalah sebuah kewajiban juga bagi seorang istri, gitu. Ketika suami melarang nggak boleh, gitu ya. Ya seorang istri juga ada dalam ketaatan untuk menjalankannya. Itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pernah berguru, gitu ya. Pernah ini, selama memang tidak ada proses akad, gitu ya, proses penanaman pada dasarnya nggak ada masalah, gitu. Banyak juga orang, saya pernah ikut thariqah, gitu ya, tapi juga nggak pernah ada pembaiatan, nggak pernah ada ini. Pokoknya saya hanya baca-baca atau ngobrol-ngobrol, gitu ya, hanya dikasih zikirnya aja, gitu. Ya yang seperti itu sih nggak perlu juga itu, karena juga mursyidnya siapa dia juga nggak tahu, misalkan ya. Tapi saya pernah berguru, itu ya. Nah, berguru itu kan ada yang belajar ilmu aja, itu ada yang posisinya ada dalam arahan untuk perkembangan jiwa. Kalau sifatnya majelis ilmu itu nggak ada masalah. Saya pernah pesantren di ini, saya pernah berguru, saya juga bergurunya ilmu tasawuf kok ya. Kalau sifatnya hanya keilmuan, gitu ya, bukan berjalan bersama-sama, gitu. Bukan dalam proses bersuluk, bukan statusnya sebagai dalam wilayah kemursidan, gitu loh. Ya nggak ada masalah, itu nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah, gitu. Ketika sudah masuk thariqah Qadisiyah juga ya, kalau majelis ilmu belajar fikih, misalkan belajar nahwu shorof, belajar tafsir Al-Quran, silahkan di mana aja. Gitu. Karena kami itu memfokuskan diri khusus membina perjalanan jiwanya. Gitu. Nah, nanti mungkin ada yang berimplikasi pada keseharian, pada pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Akan ada arahan-arahan karena Allah akan semakin membimbing kita, itu ya. Itu. Ya, saya lanjutkan ke materi berikutnya, itu ya. Ke slide berikutnya, mengenal inti ajaran Qadisiyah. Pertama, yang khusus, yang berbeda dari yang lain, gitu. Di Qadisiyah ini ada pengkategorian makomat, gitu ya. Setiap perjalanan itu ditandai dengan pencapaian. Kalau tadi Mas Ahmad misalkan mengistilahkan ketika masuk klub sehat, target pertama 6 bulan pertama itu tuh rutin bisa lari 10 kilo dalam seminggu misalkan ya. Target berikutnya 20 kilo dalam 1 minggu atau 30 kilo. Target berikutnya gitu.
Nah, seiring dengan dilatih terus, maka kemampuan mengatur nafas, mengatur langkah, mengatur performa itu loh. Itu tuh semakin ahli seseorang itu gitu. Sehingga kemampuannya, dayanya untuk berlarinya pun menjadi lebih lama lagi gitu. Dan akan lebih sering lagi gitu. Awalnya seminggu sekali cukup, berikutnya udah seminggu 2 kali gitu. Nah, gimana ngaturnya ya atur sendiri, gimana ngaturnya misalkan ya. Tapi di awal-awal karena ada training, ada coaching, itu tuh harus semuanya bersama-sama gitu. Nah, kemampuan itu, perkembangan itu tuh kami istilahkan makomat. Nah, makomat yang terendah, kedudukan seseorang di hadapan Allah Ta'ala yang terendah adalah kami istilahkan makom saitonia dan makom benda-benda mati. Makom saitonia ini adalah seseorang yang ketika kondisinya per hari ini itu tuh kehidupannya itu tuh berkolaborasi dengan setan, berkolaborasi dengan jin. Jadi orang-orang yang tukang teluh gitu ya, tukang nyantet, meminta pertolongannya kepada setan dengan jelas-jelas gitu ya. Itu tuh kategorinya makom setonia. Nah, itu adalah titik terendah seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Itu tuh sama seperti setan gitu ya. Di mata Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Nah, lebih baik dari itu perkembangannya ada namanya makomat nabatiyah gitu ya, makom tumbuhan. Ini adalah simbol orang-orang yang sangat keras kepala itu ya, orang yang tidak mau diingatkan dengan kebaikan, dia sangat yakin dengan keburukannya itu, membanggakan keburukannya itu gitu loh. Dia tidak peduli orang lain, gegabah gitu. Itu makom tumbuhan gitu. Itu karakter jiwa seseorang di situ. Jadi makom kesucian jiwa makanya namanya ini, bagaimana jiwa itu tuh dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatannya. Nah, berikutnya adalah makom hewan. Makom hewan ini adalah seberapa besar daya hewaniyah yang ada dalam diri kita dan menguasai kita. Kalau posisinya sangat lekat gitu ya, tidak mau sangat menikmati kehidupan dunia, tidak pernah ada kesadaran sama sekali dengan urusan akhirat, itu tuh adalah makom hewan air gitu ya. Tidak mau keluar dari air, itu simbol dari tidak melihat dunia lain kecuali air itu gitu. Nah, berikutnya adalah mulai menapak. Jadi ini nih ibarat seperti evolusi hewan ya. Dari air keluar kemudian berubah ada kakinya gitu loh. Sebelum kaki ada ular misalkan yang posisinya berjalan dengan perutnya, berjalan dengan 2 kaki, dengan 4 kaki. Nah, itu tuh simbol perkembangan dari jiwa kehewanannya gitu. Nah, ketika seseorang dipengaruhi dirinya itu dengan sifat-sifat hewan gitu ya, berupa kerakusan, misalkan seseorang itu tuh rakus dan tidak pernah pilih-pilih mau halal mau haram gitu ya, maka di mata Allah Ta'ala nggak ada bedanya seperti babi aja di hadapan Allah Ta'ala. Babi adalah simbol kerakusan yang tidak peduli halal haram, bahkan kotorannya sendiri dia makan gitu ya. Saking rakusnya dalam makanan gitu. Nah,
ada orang yang posisinya itu tuh membangga-banggakan, sangat sombong gitu ya, dengan apa yang dimilikinya. Makomnya itu gajah misalkan ya. Jadi tergantung seberapa dirinya itu tuh dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, di mata Allah Ta'ala ya nggak ada bedanya gitu ya, seperti hewan saja. Makanya di Al-Quran mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Nah, berikutnya secara umum sebagian besar orang-orang yang sudah menjalankan kewajiban, gitu ya, rutinitas, hidupnya sudah mulai tertib, gitu, menjalankan syariat dengan tertib, banyak kebaikannya, tapi tidak bisa menahan amarah, tidak bisa menahan nafsu makan, misalkan atau apa. Nah, itu tuh disimbolkan dengan hewan-hewan ternak. Misalkan makom sapi itu ya. Nah, makom kambing misalkan. Ya, itu tuh terkait dengan simbol-simbol gitu loh. Binatang ternak kan sudah tertib ya. Sudah nurut gitu ya, mau tidak galak lagi, tidak liar lagi. Dan kemudian di antara simbol hewan itu gitu ya, yang tertinggi adalah makomat burung. Makomat burung itu jadi semakin bisa lepas dari cengkraman dunia, maka semakin tinggi kedudukan jiwa seseorang. Nah, burung itu adalah perumpamaan makhluk gitu ya di bumi ini yang bisa lepas dari cengkraman dunia, jadi bisa terbang gitu, bisa berjarak dengan dunia, tapi harus kembali lagi gitu, tapi turun lagi untuk mendarat gitu. Nah, begitu juga sebagian diri kita itu yang seringkali kita itu bisa bertawakal, bisa sepenuhnya berserah diri pada Allah Ta'ala, tapi di waktu-waktu tertentu kita sangat mengejar dunia dengan nafsu misalkan ya. Nah, itu adalah makom burung gitu ya. Tapi ketika kehilangan barang, kehilangan harta, tidak terlalu bersedih hati itu. Nah, itu tuh makom burung biasanya. Nah, ketika orang belajar pelan-pelan bisa lepas dari dunianya dan memandang dunia itu tuh bukan lagi tujuan utama, nah mulailah masuk makom jasmania. Makom ini adalah para pejalan awal. Jadi ketika orang menyatakan tobat, ya Allah, hamba menyatakan tobat hamba, gitu ya. Artinya kan meninggalkan dunia sebenarnya. Nah, itu tuh Allah Ta'ala hargai makom jasmania. Nah, makom jasmania ini nih semakin bebersih, semakin kuat kemampuannya, tidak dipengaruhi oleh dunia, dia menjadi mutahharun, sesuci bayi. Bayi itu dia nggak punya keinginan apa-apa, keinginannya hanya untuk hidup saja gitu ya. Dia hanya menangis kalau lapar gitu, atau haus atau nggak nyaman gitu. Nah, begitu juga orang-orang yang 17 puncak atau mutahharun itu hidupnya itu tuh sudah merasa tenang, tercukupkan, udah senang hati dengan hal-hal yang paling dasar yang terpenuhi gitu loh. Tempat tinggal ada, makan bisa itu ya, semuanya cukup lah itu loh. Sudah bisa bersyukur Allah mencukupkan kehidupannya gitu loh. Itu tuh makom jasmaniyah puncak gitu loh. Kalau sudah seperti bayi itu ya, lugu itu ya, ya emang kenapa gitu loh. Yang dibutuhkan kan yang penting kita bisa punya tempat tinggal, bisa makan, semuanya juga sehat, baik-baik aja gitu. Itu adalah makom jasmania. Latihan lagi, mujahadah lagi, gitu, bebersih lagi, naiklah ke makom rohania. Ini adalah makomnya orang-orang soleh, makomnya para abid, para hamba Allah yang mengabdinya kuat gitu loh.
Jadi orangnya sudah sadar penuh dengan dosanya, berupaya untuk terus-menerus meningkatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala, ibadahnya nggak berhitung-hitung lagi gitu. Itu adalah makomnya para abidnya. Itu pun bertingkat-tingkat mulai dari 2, 1. 2 ini menunjukkan langit gitu ya, langit 2, sop 1, karena langit itu tuh ada 7 langit, di setiap langitnya pun ada lapisan-lapisan lagi. Nah ini nih makom ruhaniyah. Kemudian makom rahmaniyah, makomnya para wali. Kalau orang sudah langit 3 itu tuh sudah bisa mencerminkan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah mempercayakan cahaya Rahman Rahimnya kepada dirinya, itu memasuki makom wali. Kemudian makom Robaniyah ini adalah makomnya para nabi. Gitu. Ya tidak perlu kita bahas kalau makom para wali dan para nabi lah, setidaknya makom rohaniyah lah gitu lah. Karena sebagian besar di antara umat manusia cukup sampai tingkatan makom rohaniyah. Gitu. Proses pembersihannya itu. Gitu. Nah ini, nah setiap orang ketika dibuka itu kedudukan awalnya beragam, berbeda-beda. Ada yang dimulai dari makom burung, ada yang dimulai dari makom gajah, gitu. Bermacam-macam, gitu. Tapi sebagian besar sudah bukan binatang liar lagi. Dan memang yang paling banyak juga makom burung, gitu ya. Nah burung pun nanti bermacam-macam. Ada burung yang warnanya coklat, warnanya putih, warnanya emas. Yang paling tinggi disimbolkan gitu ya, makom burung Garuda emas. Ini adalah tamsil gitu ya. Seseorang yang memang proses pertobatannya sudah kuat, sudah waro hidupnya, berjarak dengan kehidupannya, sudah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Itu. Namun belum ada keterbimbingan, belum mengerti jalan menuju Allah Ta'ala. Nah itu tuh burung Garuda itu ya. Karena ujung-ujungnya balik lagi ke bumi, itu nggak nembus ke langit terus. Itu makom burung Garuda ya. Itu makomat ya. Nah ini kalau skema pertobatan manusia ini pernah disampaikan mungkin di materi awal gitu ya. Jadi dalam proses mengenal Allah Ta'ala itu kita di alam alastu, kemudian turun ke bumi itu ya, terlahir ke bumi, dibekali dengan kesucian sesuci bayi, melakukan dosa jadi lebih buruk daripada bayi itu ya. Ini kan garis ini adalah garis ini adalah garis mutahharun. Modal yang Allah berikan, tingkat kesucian jiwa yang Allah berikan, yaitu tuh sesuci bayi. Kalau kita dipandang sebagai sebuah usaha, kita hidup di dunia puluhan tahun, tapi sesuci bayi lagi gitu ya. Ya posisinya kan sebenarnya tidak ada untungnya, baru balik modal gitu ya. Kalau usaha kan harus untung. Gitu. Untuk apa turun ke bumi kalau modal awalnya dikasih sesuci bayi, balik ke Allah Ta'ala sesuci bayi juga. Itu. Tapi minimal tidak rugi gitu ya. Tidak tambah buruk maksudnya minimal. Gitu. Nah, ketika semua orang sesuci bayi melakukan dosa, terpuruk gitu ya, entah ke binatang ternak, entah ke burung, entah lebih buruk dari itu. Tapi ketika bertobat, semuanya akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala, dibimbing, sehingga kembali sesuci bayi. Gitu. Nah, proses inilah pertobatan pertama.
yaitu tuh berupa pembersihan diri. Sampai akhirnya mutahharun, sesuci bayi, berikutnya dilakukan pensucian lagi, yaitu dengan pensucian jiwa, dengan bertobat, dengan riadah, mujahadah, jadilah dia mencapai tingkatan mukhlasun. Berjuang lagi, mujahadah lagi, naik ke tingkatan orang-orang yang suci kolbunya. Kalau ini kan suci jiwanya, kemudian berikutnya suci kolbunya, menerima ilmu, kemudian bertemu diri, bertemu dengan ruh suci. Itu musyahadah, itu bertemu dengan Ruhul Kudus. Berjuang lagi untuk menjalankan perintah dari Allah Ta'ala, masuklah dia ke tingkatan sidikin. Sidikin itu orang yang menjadi bukti bagi keagungan Allah Ta'ala. Nah berikutnya lagi, tambah mujahadah lagi, semakin dekat, jadilah hamba-hamba yang muqarrabun. Nah, inilah setingkat para nabi. Nabi pun ya sama, puncaknya menjadi muqarrabun, cuma kan sesuai dengan tingkatannya itu jadi ini nah ini juga nanti yang akan berimplikasi kepada ketika ada hadis yang mengatakan setiap orang untuk mencapai surga harus melalui neraka. Nah, karena apa? Karena dari alam mahsyar menuju surga itu tuh Allah akan bentangkan sirot gitu. Nah, sirot itu itulah jembatan itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis disampaikan, diumpamakan untuk mencapai surga tuh ada yang dengan merangkak, ada yang secepat berjalan, berlarinya manusia, ada yang secepat pengendara, ada yang secepat kuda yang berlari kencang gitu. Ada yang secepat angin, ada yang secepat kilat, ada yang seperti kedipan mata. Jadi kalau misalkan kita diumpamakan nanti di alam mahsyar, kita itu tuh ketika kembali ke Allah Ta'ala di bawah langit satu gitu ya, maka akan masuk neraka dulu gitu. Tapi kita posisinya berada di langit satu gitu ya. Kita bisa berjalan merangkak gitu loh di sirot itu gitu. Kita berada di langit 13 sampai 15, ini perumpamaan saja gitu ya. Ini secepat berjalan, berlarinya manusia. Jadi kita bisa menempuh sirot itu tuh dengan berlari gitu. Kalau kita sudah 17 itu secepat kita pakai kendaraan, tapi kendaraan umum, mobil biasa, motor biasa itu. Nah perkiraannya yang digambarkan oleh Rasulullah, orang yang seperti ini tuh akan menempuh surga dalam 21.000 tahun. Jadi kebayang kalau 21.000 tahun kita berada di sirot gitu ya, yang di bawahnya neraka. Walaupun kita nggak nyemplung ke neraka, tapi kita berada di atas neraka itu. Terbayang posisinya rasa gundah gulananya. Nah sebenarnya ini cerminan orang-orang yang 15 sampai 17 ini, ciri utamanya masih banyak was-wasnya, gundah gulananya, ketakutannya. Kan kehidupan diwujudkan di sana, nanti juga dia bisa berjalan di atas sirot, was-was terus karena di bawah dirinya ada neraka. Ya, kemudian secepat kuda yang berlari kencang. Dalam hadis itu diistilahkannya secepat kuda yang berlari kencang. Itu simbol kendaraan yang tercepat yang ada saat itu, yang kebayang sama orang. Nah ini perkiraannya adalah seperti kalau orang sudah mutahharun. Nah kalau kita setidaknya orang-orang yang diberi nikmat itulah, itu adalah secepat angin gitu. Para solihin itu tuh seperti burung udah punya sayap. Ketika ada sayap itu kan mau terjal mau apa juga lebih mudah ketimbang nggak punya sayap gitu. Para as-solihin ini nih posisinya menempuh sirat itu tuh
seperti terbang burung aja. Ada yang secepat kilat. Nah, secepat kilat ini adalah seperti syuhada. Kurang lebih waktu tempuhnya itu hanya semalam saja gitu loh. Jadi ketika dibentangkan hanya semalam sudah sampai ke surga. Nah, ada yang seperti kedipan mata, ini adalah untuk para nabi dan para sidikin yang sempurna semua kesaksiannya dari sejak di bumi ini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq misalkan mengapa digelari As-Siddiq oleh Rasulullah? Karena beliau ada di posisi ini. Jadi bagi Abu Bakar As-Siddiq, bagi Umar radhiyallahu an, bagi Utsman bin Affan, bagi Sayyidina Ali itu. Ketika sirat dibentangkan dalam kedipan mata sudah ada di surga itu. Begitu juga para nabi itu ya. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa sebelum semua umatku masuk ke surga, maka aku akan menunggu. Gitu. Ya karena bagi beliau itu cuma sekedip mata aja, mau ke surga, mau neraka, mau surga, mau neraka. Itu. Jadi beliau selalu mendampingi itu umatnya itu ya sampai semuanya masuk ke surga. Ini perumpamaannya. Jadi di Thariqah Qadisiyah ini akan dievaluasi. Makom Anda 17 berarti masih 21.000 tahun loh kurang lebih gitu. Ini perumpamaan. Anda berada di Sirat itu. Makom Anda itu Mutahharun puncak. Berarti nanti ketika Sirat dibentangkan Anda akan seperti mendapatkan kendaraan yang berlari kencang untuk menuju surga. Tapi mungkin masih ditempuh dalam waktu ribuan tahun gitu, atau ratusan tahun. Nah, ada implikasinya. Nah, di Thariqah kami itu konsepsi ini itu diuraikan. Jadi orang tuh tahu, oh saya makomnya di sini. Dengan tahu makom, tahu juga apa masalah besar dalam hidupnya itu tuh apa yang harus dibersihkan. Nah, diumpamakannya seperti ini. Berikutnya juga ada makom iman gitu, ada makom takwa. Makom takwa itu sabar, syukur, tawakal, ikhlas. Ini sudah tercapai makom penuh cinta kasih, makom orang-orang yang diajari ilmu oleh Allah Ta'ala, dan makom orang-orang yang diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala. Ya, itu yang bisa saya sampaikan sampai sore hari ini, karena ini udah menjelang 5:30. Saya cukupkan sampai di sini. Silakan mungkin 1-2 pertanyaan. Bagi juga yang mau menyiapkan buka puasa, silahkan juga itu ya, tidak dibatasi, silahkan. Mas Ahmad, enggak? Oh ya, Kang Daud, apakah kita akan lanjutkan besok saja untuk pertanyaan dan lanjutannya, karena kita besok punya waktu yang cukup panjang sekitar 3 jam. Ya, boleh Mas Ahmad. Kita cukupkan aja ya sampai di sini ya. Ya, karena mungkin khawatir juga. Nanti akan dibagikan materinya, silahkan dibaca-baca juga untuk ditanyakan. Kita waktunya besok cukup panjang untuk diskusinya. Iya. Enggak Mas Ahmad, jadi saya cukupkan aja dulu sampai di sini. Yang hak datang dari Allah Ta'ala, yang batil dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan menambah cahaya Ramadan yang dirasakan di bulan ini, itu cahaya kemuliaan ini, menambah kemuliaan jiwa kita karena dihiasi dengan ilmu tentang mencari Allah Ta'ala. Mangga Mas Ahmad untuk menutup. Kang Daud, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya mungkin sampaikan untuk kita lanjutkan besok, karena khawatir juga ada ibu-ibu yang mungkin perlu menyiapkan buka begitu ya. Tapi paling enggak mudah-mudahan gambaran yang terakhir tadi disampaikan oleh Kang Daud bisa menjadi visi bagi kita semua. Semangat bahwa peta perjalanan tuh luar biasa begitu ya. Ada tahapan-tahapan yang
perlu kita terus kejar gitu ya, agar menjadi semakin dekat kepada Allah. Kalau sebelumnya kita gelap, gimana sih mendekat kepada Allah? Ini mulai kelihatan terangnya gitu ya, mudah-mudahan ya, dan juga menjadi pendorong kita untuk ilmu ini kita manfaatkan untuk terus mengimprove diri kita di kesempatan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami juga memohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan waktu yang ada, keterbatasan pelayanan, mudah-mudahan dapat dimaafkan. Yang hak yang benar sejati hanya dari Allah. Kelemahan, kekhilafan dari kami semua, mohon dapat sekiranya dimaafkan. Kita lanjutkan besok jam 9 insya Allah ya. Kami akan standby juga dari sebelumnya, mungkin jam 8:30 atau jam 9:04. Sampai berjumpa besok Bapak Ibu. Segera kita akan sampaikan juga materi Kang Daud di grup agar bisa dipelajari. Mudah-mudahan besok banyak pertanyaan, banyak inspirasi, banyak diskusi yang bisa kita lakukan lebih mendalam tentang bagaimana perjalanan kita ke depan ya. Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa akhir majelis. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita dan juga memberkati kita semua. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan